perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Perasaannya luar biasa sih, senang, terus lega juga, sedikit banyaknya tujuannya tercapai ya Bu. Karena mengajar hari itu kan tujuannya untuk apa? Menyebut biar anak-anak bisa mengenal dan bisa menyebutkan gitu bilangan 11 sampai 20 dan bahasa Inggris. Walaupun anak-anak tuh kayak, wah aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi sedikit-sedikit kan belajar. Bisa nggak Ibu ceritakan yang dirasakan gitu? Apakah ada hambatan atau sesuatu yang masih mengganjal gitu? Tadi saat pembelajaran seru sih awal-awalnya kan anak-anak nyanyi dulu tuh lumayan masih pada semangat gitu. Terus yang kedua kegiatan menghitung benda yang ada di kelas juga anak-anak aktif ikut menghitung walaupun bendanya mungkin nggak selalu ada dari 11 sampai 20 tapi mereka mau hitung-hitung bareng-bareng. Terus yang ketiga ini yang seru yang mereka ke depan buat secara bergantian menyusun balok sesuai dengan bilangan yang saya sebutkan. Misalnya kalau 11 berarti mereka harus menyusun sebanyak jumlah benda X ke jumlah bilangan tersebut gitu. Untuk hambatannya tadi mungkin pas ke depan barisannya masih belum rapi gitu. Karena mungkin anak-anak nggak sabar ya pengen akuin gitu. Jadi barisnya masih rada sulit dikondisikan gitu. Tapi alhamdulillahnya semua anak kebagian gitu. Terus hambatan yang kedua itu ada satu anak yang mungkin agak sedikit sulit ya Bu ya di kelas untuk belajar bareng-bareng gitu. Jadinya saya bukan memisahkan. Jadinya nanti anaknya mendapatkan bimbingan khusus gitu dari saya. Jadi ketika anak-anak yang lain mengerjakan tugasnya, saya ke anak tersebut dulu gitu ngejelasin kalau materinya ini dan kegiatannya pun sama gitu. Bu Faja sudah melakukan penelusuran enggak? Kayak kenapa sih anak ini teh berbeda gitu dari teman-teman? Kalau yang pertama yang awal-awal dia sedikit mogok karena mungkin keterbatasan bukunya Bu ya, karena kebetulan anaknya tidak mempunyai buku sumber gitu. Jadi rada sedikit mogok, tapi setelah diajak bicara gitu maksudnya mengerjakannya ditemenin sama saya gitu. Akhirnya dia mau kalau ngerjainnya seperti ini. Biasanya saya prinsip Bu untuk halaman yang akan dipelajari hari itu gitu. Karena hari kemarin itu nggak banyak mengerjakan dari LKS tersebut atau dari buku makan tersebut, jadi saya lebih ke nggak apa-apa bisa di buku juga gitu. Untuk penelusuran lainnya, saya banyak konsultasi sama ibu guru lainnya gitu. Kalau misalnya anak ini tuh sebelumnya di kelas satunya bagaimana, terus apakah di keluarganya seperti apa gitu, latar belakangnya gitu. Ternyata emang kalau untuk latar belakang keluarganya agak sedikit sulit ya. Ini nanti bahasannya ya Bu di apa ya? Gitu. Jadi lebih ke ternyata faktor ekonomi gitu ya. Ekonomi juga ya. Terus karena juga kalau dilihat memang sepertinya ada latar belakang yang khusus gitu untuk apanya. Belum tahu sih kenapanya. Cuman emang kalau lihat dari hasil diskusi sama guru ini itu memang agak sedikit jadi saat pembelajaran emang sedikit sulit kalau belajarnya berbarengan gitu secara klasikal gitu. Namun ketika dibimbing secara individu dia bisa mengikuti gitu. Jadi anaknya itu memang harus ada bimbingan khusus gitu ya. Betul. Bukan nggak bisa tapi mungkin agak cukup sulit gitu ya kalau misalnya bareng-bareng sama dia. Nah biasanya apa yang Ibu Faja lakukan dalam kegiatan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu kan biar tercapai ke seluruh siswa ya. Nah, untuk salah satu anak ini apa yang Ibu Faja lakukan? Kalau saya biasanya ketika anak-anak lain mengadakan latihan atau mengerjakan tugas gitu, ketika sudah belajar materinya kan ada entah latihan, entah mengerjakan buku paket, nanti saya akan mendekati anak tersebut gitu, memberikan bimbingan secara individu gitu. Kalau misalnya materinya seperti ini, pelajaran yang dipelajarinya ini gitu, sehingga anak pun tidak ketinggalan gitu. Hari itu dia akan belajar sama seperti teman-teman yang lainnya, hanya mungkin waktunya sedikit berbeda gitu ya. Jadi kira-kira biasanya ada metode khusus nggak yang pernah berhasil Faja lakukan terhadap siswa tersebut? Kalau metode khusus sepertinya masih coba-coba juga sih, ini kira-kira mana yang cocok. Hanya saja kalau beberapa kali dicoba itu anaknya lebih cepat menangkap ketika diajarnya secara langsung gitu. Maksudnya bendanya ada, terus dijelasinnya emang
langsung ke anaknya, tidak secara klasikal gitu Bu. Seperti itu lebih beberapa kali cukup efektif sih. Kira-kira kalau misalnya nih luar biasa banget ya, kita aja berarti kan banyak metode yang kita coba. Luar biasa banget. Maksudnya Bu Faja kan berusaha memberikan kegiatan pembelajaran itu supaya adil kan, berpihak kepada murid gitu kan. Jadi walaupun dia ada kekurangan, tapi Bu Faja berusaha supaya anak tersebut tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Nah, jika di rating nih sama Bu Faja metode-metode yang sudah pernah diterapkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilannya apa? Ini untuk yang secara umum atau yang khusus ke anak ini? Kalau rating ya, kayaknya 7 juga bisa sih untuk metodenya. Udah bisa, maksudnya cukup efektif ketika diberikan bimbingannya secara individu gitu. Maksudnya secara terpisah, jadi enggak secara klasikal lah. Kenapa 7? Karena masih banyak hal mungkin yang nanti harus dicoba juga. Kira-kira mungkin nanti kedepannya ada metode yang lebih efektif, ataukah nanti bisa dicoba secara berkelompok apakah anaknya bisa berbaur atau tidak gitu. Karena ini kan masih nyobain, masih secara individual saya langsung gitu. Jadi masih mencoba, nanti barangkali ada metode yang lebih bagus lagi. Berarti harapan Bu Faja mungkin dari skala 7 ini akan meningkat lagi kan? Harapannya ini berarti meningkat bisa sampai 8 atau 9 kan? Nah, kalau setelah tadi kan metode sudah, kemudian rating juga sudah, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan Ibu Faja laksanakan supaya anak ini mungkin kalau dikasih satu metode kan biasanya ya. Nah, untuk ke depannya itu kira-kira ada untuk kedepannya mungkin dalam waktu dekat ini saya mencoba menerapkannya pembelajarannya secara kelompok gitu. Jadi anak-anak nanti akan belajarnya secara berkelompok, entah itu mata pelajarannya mungkin yang terdekat itu dalam seni tari mungkin ya, yang akan belajar secara berkelompok gitu. Nanti di situ saya akan melihat gitu apakah anaknya akan ikut berbaur kan dengan kelompoknya gitu. Kalau sekiranya itu efektif gitu, mungkin kedepannya bisa saya coba di mata pelajaran lain gitu supaya kelompok bisa membantu dia untuk belajar secara bersama gitu. Jadi tidak selalu, iya betul. Jadi tidak selalu harus saya bimbing secara langsung satu sama satu gitu. Siapa saja yang membantu Bu Faja kalau untuk pelaksanaan persiapan pembelajaran? Biasanya sedikit banyak saya banyak nanya sih Bu sama guru yang istilahnya ya yang lain yang lebih berpengalaman gitu. Kira-kira ada masukan bagaimana cara mengajarnya, apakah ada metode yang mungkin bisa lebih menarik atau lebih bisa menyenangkan di kelas gitu. Jadi alhamdulillah guru-guru di sini juga kan support gitu. Jadi ketika kita bingung atau butuh masukan tuh pasti guru-gurunya bantu gitu. Nah, tadi kan Bu Faja menyebutkan bahwa mau mencoba metode berkelompok. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Bu Faja untuk melakukan pelaksanaan tersebut? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 1 bulan ini karena materi SBDP-nya seni tari full. Insya Allah akan dicoba gitu. Tapi mungkin memang mata pelajarannya masih terfokus di seni budaya dulu gitu, belum ke yang lain. Jadi masih persiapan ya, masih nyoba-nyoba. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmennya persiapan sih Bu, persiapan entah itu membagi kelompoknya harus seperti apa, terus kegiatan selama kegiatan belajar kelompok tuh kita kan nggak bisa pas ya sok kerjain gitu, enggak gitu, tapi kan kita harus keliling itu membimbing satu persatu kelompoknya gitu, apakah ada kendala ataukah adakah anak yang istilahnya tidak mau bekerja sama gitu. Ini kan kita bantu buat gimana menyelesaikannya gitu Bu. Paling lebih persiapan seperti itu sih. Lebih ke konsisten mungkin ya, berkontinu gitu ya, biar terlaksana dengan baik. Lalu kalau untuk dukungan dari pihak lain apakah ada yang Bu Faja butuhkan? Misalkan supaya berjalannya metode yang akan Bu Faja laksanakan 1 bulan ke depan. Kalau untuk dukungan lebih ke media ya media atau fasilitasnya gitu. Karena sebelumnya saya belum
pengen fokus gitu, no speaker gitu. Itu sebenarnya belum pernah mencoba gitu. Nah mungkin sebulan ini kita coba gitu, apakah dengan adanya media tambahan atau fasilitas tambahan itu bisa semakin membuat anak tersebut tuh ikut aktif dalam pembelajaran. Baik, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sedikit? Perasaannya seneng sih, maksudnya jadinya apa ya, ada teman buat sharing juga. Barangkali setelah ini kan ada masukan dari Ibu gitu, pembelajaran di kelas apa yang akan diperbaiki atau nanti kedepannya akan dikembangkan seperti apa itu pasti dari Ibu ada sedikit banyak masukan yang dia. Jadi menyenangkannya saya juga mendengarkan cerita dari Bu Faja. Memang kan tadi juga di kegiatan observasi saya juga melihat ya, satu siswa ini tuh memang ada apa gitu kan. Mudah-mudahan nih apa yang sudah Bu Faja sedang merancang untuk dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Lalu saya juga menantikan kabarnya, berarti ya sebulan ke depan mungkin kita akan ada perbincangan lagi bagaimana perkembangan dari rencana Bu Faja ini. Barangkali dari saya demikian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.